Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Salsa Bilanur Aini dari Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Akuntansi semester 3 Universitas Yarsi. Untuk video kali ini, saya akan menjelaskan tentang data kuesioner atau primer. Nah, data primer itu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber datanya. Beberapa teknik pengumpulan data primer itu dengan cara observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang ditujukan kepada responden. Jawaban responden atas semua pertanyaan dalam kuesioner kemudian dicatat atau direkam. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang efisien bila peneliti mengetahui secara pasti data atau informasi apa yang dibutuhkan dan bagaimana variabel yang menyatakan informasi yang dibutuhkan tersebut. Nah, untuk data primer itu dia itu tuh neliti sendiri, jadi nggak pakai data yang udah ada. Kalau misalkan contohnya itu kayak laporan keuangan. Kalau laporan keuangan itu kan datanya kan udah ada ya. Berarti itu bukan data primer, itu masuknya ke data sekunder. Kalau data primer itu tuh dia itu tuh neliti sendiri, kerja sendiri, terjun langsung ke lapangan sendiri untuk proses penelitiannya. Nah, untuk kuesionernya itu sekarang kan udah zamannya itu kan udah modern. Jadi nggak perlu nih pakai kuesioner tertulis. Jadi kan kalau tertulis kan buang-buang kertas juga. Udah gitu kan kayak eh orang males gitu kan ngisinya kalau tertulis. Nah, sekarang itu agar lebih efisien, kita tuh bisa menggunakan dengan Google Form gitu. Jadi nanti pakai Google Form tinggal disebarin aja ke orang-orang yang akan dituju untuk dimintakan pendapatnya untuk kita tanya. Nah, nanti baru datanya langsung kerekap gitu di Google Form, baru nanti bisa langsung kita buat uji untuk data kuesioner primernya ini. Nah, untuk uji SPSS untuk data primernya ini, yang pertama itu tuh ada statistik deskriptif. Statistik deskriptif itu udah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Itu tuh kalau statistik deskriptif itu tuh untuk penggambaran data yang telah dikumpulkan. Jadi datanya itu kan dikumpulin dulu tuh, baru nanti diolah. Jadi ini udah dibahas di video saya sebelumnya. Lalu ada uji kualitas data. Nah, untuk uji kualitas data ini yang akan kita bahas. Dia itu jadi uji kualitas data. Uji kualitas data itu ada dua, ada uji validitas dan uji reliabilitas. Lalu ada juga uji asumsi klasik, ada uji regresi linear berganda, uji hipotesis. Uji hipotesis itu ada uji T dan uji F. Ini sudah saya jelaskan juga di video sebelumnya. Lalu yang terakhir itu ada uji koefisien determinasi. Nah, kan yang kita bahas itu kan uji kualitas datanya. Uji kualitas data itu disyaratkan dalam penelitian dengan instrumen kuesioner. Tujuannya untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan valid dan reliable, sebab kebenaran data yang diolah sangat menentukan kualitas hasil penelitian. Itu kan ada uji validitas, ada uji reliabilitas. Kalau uji validitas itu alat uji yang digunakan untuk mengukur keakuratan data yang diteliti. Ini itu tuh untuk menguji per pertanyaan. Jadi satu-satu pertanyaannya itu tuh diuji, dia layak nggak untuk dimasukin gitu pertanyaannya. Nah, untuk pengujiannya itu dilakukan dengan melihat nilai corrected item total correlation lebih dari 0,3, maka item pernyataan tersebut valid pada label item total correlation. Nah, kalau uji reliabilitas itu dilakukan terhadap butir-butir pertanyaan dari angket untuk mengukur keandalan atau konsistensi dari instrumen penelitian. Nah, kalau misalkan reliabilitas itu tuh kayak cuman variabel-variabelnya aja yang diuji. Pengujiannya itu tuh dilakukan dengan melihat nilai
current bench alpha lebih dari 0,6, maka tabel reliability statistik itu dinyatakan valid gitu. Nah, jadi kita langsung aja ke SPSS-nya untuk kita coba uji kualitas datanya. Jadi uji validitas atau dia uji reliabilitas. Langsung aja kita buka dulu filenya, karena di sini saya kan udah ada filenya ya dari sebelum-sebelumnya, jadi langsung aja filenya udah ada udah kelar lah filenya gitu. Kita ganti Excel. Ini oke aja. Nah, di sini nih udah muncul nih. Jadi ini kan ada B1, B2, B3, B4, B5, B6, ada M juga, M1 sampai M5. Ada W juga, W1 sampai W7. Ini itu tuh macam-macam pertanyaannya. Jadi tuh di pertanyaannya itu. Nah, untuk B ini tuh untuk variabelnya. Jadi dia ada variabel B, variabel M, dan variabel W. Untuk B1, B2, B3, B4, B5, B6 ini tuh pertanyaannya. Nah, untuk angkanya 5, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5 ini tuh untuk apa sih nilai dari pertanyaan itu. Jadi kayak misalkan 1 itu tuh sangat tidak setuju, 2 itu tidak setuju, yang ketiga itu netral, keempat setuju, yang kelima sangat setuju gitu, misal contohnya. Jadi di sini udah ada nilainya nih, 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan masih ada nih satu angka di belakang koma nih. Jadi kita harus ilangin dulu. Kita ke variabel view. Desimalnya ini kita ilangin dulu aja semuanya. Nah, kalau ini udah, yang namanya ini kita hapus aja. Ini kan masih ada nih yang datanya itu string. Harus kita gantikan ke numeric. Jadi kita ubah dulu ke transform. Klik, lalu record into the same. Mohon maaf, ini kita ke data variabel dulu karena untuk penulisannya agar sesuai gitu. Perempuan, laki-laki, agar hurufnya sesuai. Jadi kita langsung ke transform lagi. Record into same variable. Nah, ini yang gendernya dulu. Kita masukin ke variabel old and new value. Di sini untuk laki-lakinya penulisannya harus benar ya. Harus sama sesuai dengan yang ditulis di SPSS-nya. Laki-laki itu kita ganti dengan new value-nya itu 1, lalu perempuan kita ganti 2. Add, lalu continue. Klik OK. Kalau udah ini minimize saja. Nah, di sini udah keganti nih. Gendernya itu ada 2, ada 1. Nah, yang ini kan di sini masih ada nih yang huruf bukan angka nih. Datanya masih string nih ya kan yang di kelas. Jadi kita ubah juga sama dengan klik transform, record into same variable. Gendernya itu kita keluarin dulu, kita masukin yang kelas ke variabel old and new value. Di sini kan kelasnya itu kan ada akuntansi A, dia itu ini kita remove dulu aja. Lalu kita tulis di sini. Akuntansi A kita ganti dengan new value-nya itu 1. Akuntansi B itu 2. Berarti akuntansi C-nya itu kita ganti 3. Kita add, continue, lalu klik OK, minimize. Nah, di sini udah keganti juga nih. Jadi datanya udah angka semua ya, teman-teman.
Sini kan angkanya udah data semua, baru kita ke variabel view lagi. Ininya kita ganti nih jadi numeric. Klik OK. Ini juga kita ganti numeric. Klik OK. Nah, di value-nya ini kita ganti juga karena kita harus ngasih tahu juga nih kalau 1 itu apa, 2 itu apa, 3 itu apa. Di gender itu kita ganti, kita tulis dulu value-nya itu 1. 1 itu kan berarti laki-laki ya. Kita add, kalau 2 itu berarti perempuan. Add lagi, oke. Nah, untuk kelasnya kita ganti juga di value-nya. Kita kasih tahu kalau 1 itu berarti akuntansi A, add 2 itu akuntansi B, 3 itu akuntansi C. Oke. Kita add. Oke deh. Udah keganti, baru nih di sini. Ini kan datanya kan udah bener nih, kayak udah numeric semua ya kan. Jadi bisa kita uji kualitas datanya, dia masuk ke uji validitas atau uji reliabilitas. Kita klik analyze. Lalu klik scale, reliability analyze, diklik. Nah, ini kan yang mau kita uji itu kan yang pertanyaannya itu. Jadi yang variabel B, M, sama W. Pertama kita yang B dulu ya. Ini kita ini aja. Kita blok aja semuanya. Yang B semuanya kita masukin ke item. Lalu klik yang statistik. Pilih yang scale if item delete. Continue. Oke. Muncul di sini untuk outputnya. Nah, nanti saya jelaskan outputnya langsung aja ya. Yang B, M, sama W. Jadi langsung 3 variabelnya. Ini diminimize. Lalu kita ulangin lagi. Kita klik transform. Mohon maaf. Kita klik analyze. Scale. Reliability analyze. Lalu ini di yang B ini kan udahan. Kita keluarin nih. Kita ganti sama yang M. Masukin deh. Ini nggak usah diklik statistik lagi karena dia udah sama. Langsung oke aja. Muncul kan outputnya. Nah, ulangin lagi analyze, scale, reliability analyze. Nah, untuk yang M ini kita keluarin. Berarti kita masukin yang W sekarang. Klik OK langsung aja. Muncul deh outputnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk uji kualitas data. Di sini ada reliability statistik. Berarti uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas ini kan tadi katanya pengujiannya itu dilakukan dengan melihat nilai Cronbench alpha lebih dari 0,6 pada tabel reliability statistik. Ini kan ada nih tabel reliability statistik. Nah, Cronbench alpha-nya itu harus lebih dari 0,6, maka pernyataan itu dikatakan valid. Di sini untuk nilainya itu lebih dari 0,6. Ini 0,767, berarti datanya itu valid. Nah, untuk yang uji validitas itu pengujiannya dilakukan dengan melihat nilai corrected item total correlation lebih dari 0,5, maka item pernyataan tersebut valid pada tabel item total correlation. Di sini ini kan tabel item total statistik nih. Nah, di sini kan ada corrected item total correlation. Nilai ini harus lebih dari 0,3. Dan di sini semuanya udah lebih dari 0,3. Ada 0,313. Berarti kan nilai ini kan lebih dari 0,3. Berarti untuk pernyataan ini dinyatakan valid. Berarti yang B itu mau uji reliabilitas maupun uji validitas ini tuh dinyatakan valid dua-duanya. Nah, sekarang yang variabel M. Variabel M itu untuk
uji reliabilitasnya itu dia juga valid nih karena di atas lebih dari 0,6. Ini Crown Bench Alpha-nya itu lebih dari 0,6, yaitu 0,818. Berarti uji reliabilitasnya itu valid. Nah, kalau uji validitasnya itu kita lihat dulu di tabel yang corrected item total correlation, lebih dari 0,3 semua. Ya, di sini semuanya lebih dari 0,3. Berarti pernyataan ini dinyatakan valid. Gitu. Berarti untuk variabel yang M baik uji validitas maupun uji reliabilitas ini dua-duanya valid. Sekarang yang W yang terakhir. Di sini uji reliabilitasnya itu valid karena Crown Bench Alpha-nya itu lebih dari 0,6, yaitu 0,778. Nah, untuk uji validitasnya itu semuanya lebih dari 0,3 yang di tabel corrected item total correlation. Ini tuh semuanya lebih dari 0,3. Berarti untuk variabel W baik uji reliabilitas maupun uji validitas dua-duanya berarti valid, dinyatakan valid. Baik, sekian untuk penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.